Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Semoga semua baik-baik saja, sehat selalu ya. Jadi kali ini saya akan membahas satu topik, satu pertanyaan ya. Berapa lama normalnya kalau perdarahan yang terjadi itu apabila kita terjadi suatu keguguran ya. Saya keguguran usia 4 minggu, awalnya normal seperti orang keguguran biasa, tetapi lebih dari 2 minggu saya masih keluar darah dan lendir ya. Sampai sekarang sudah 1 bulan lebih. Pernah sehari hanya keluar bercak coklat dan lumayan gatal, lalu itu keluar darah lagi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga cukup banyak ya teman-teman ya. Ya, ada yang nanyanya kalau kegugurannya 10 minggu, 12, 15, 16, oh banyak. Itu 30-an lebih lah ya, kalau saya lihat lebih lah, saya rasa lebih banyak dari itu. Banyak sekali nih yang nanya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini juga sebenarnya saya tahu ya, ada juga yang ya menurut saya bandel gitu lah ya. Mungkin jangan-jangan ini juga dibuat-buat kegugurannya gitu kan. Ya, tapi ini nggak apa-apa ya, biar saya menjelaskan yang salah jalan ini ya. Ini bukan Kak Amelia ya yang nanya ya, bukan yang lain gitu kan. Banyak sekali Kak yang nanya kayak begitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga curiga gitu kan ya, ini kenapa udah kayak begini nggak ke dokter gitu kan. Jadi sebelum kita tahu ya Kak ya, teman-teman yang lain, berapa lama kita terjadinya pendarahan yang normalnya gitu kan ya. Jadi sebelum ke sana, teman-teman mesti tahu dulu ya, andai kata terjadi keguguran satu konsepsi sebesar ini misalkan gitu kan ya, lalu keluar gitu. Itu keluarnya itu bisa sebagian, bisa seluruhnya, bisa saja belum keluar juga, masih ada flek-flek ya, ataupun itu tapi sudah dianggap keguguran. Jadi hasil konsepsi itu juga taunya ini ada sisanya berapa gitu kan, itu taunya dari pengecekan ya, dari pengecekan secara fisik maupun secara ultrasound ya Kak ya. Jadi dari sisa sinilah, kalau misalkan sisanya masih setengah ataupun incomplete ataupun cukup banyak gitu kan ya, itu bisa terjadi pendarahan yang terus menerus ya. Nah, sedangkan yang keluarnya sudah komplit, bersih, itu pendarahan pasti akan stop, berhenti. Jadi yang tadinya banyak hari ini gitu kan ya, banyak, mana keluar semua, saat itu juga berubah drastis, turun, hanya menjadi flek-flek gitu kan ya. Perutnya pun agak sedikit-sedikit kram ya, normal ya, itu karena ada kontraksi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk tahu ini pendarahannya normalnya berapa lama gitu ya, yang benar adalah kita mesti tahu dulu ini sisanya, tingkatan kegugurannya itu di mana ya, incomplete, komplit gitu ya. Kalau incomplete misalnya setengahnya keluar, nah sisanya itu berapa banyak begitu ya. Kalau pada saat ini ditanya berapa hari normalnya kita keluar, itu ya nggak ada ketentuan pasti. Kenapa tidak ada ketentuan pasti? Karena rahimnya itu berkontraksinya itu beda-beda. Jadi teman-teman mesti ingat ya, kalau misalnya kita memilih obat ataupun kuret ataupun yang menunggu ataupun bagaimana ya, itu sebenarnya itu ada dasarnya. Setiap dokter itu ada pertimbangannya masing-masing ya. Kalau misalkan sudah habis sedikit, tinggal sisa sedikit ya, mungkin pakai obat bisa gitu kan ya. Kalau misalnya masih cukup banyak sisanya, pendarahannya banyak, mungkin dikuret gitu. Jadi tujuannya proses kuret ini adalah mempercepat pembersihan oleh rahim gitu kan ya. Jadi mempercepat proses keguguran ini. Itu yang pertama ya teman-teman ya, mesti ingat itu begitu. Jadi tidak bisa hanya bilang, dok ini saya keguguran 7 minggu, 8 minggu, normalnya berapa hari. Itu nggak ada kayak begitu teman-teman. Yang ada itu kalau misalkan sudah bersih, harusnya tidak ada pendarahan. Kalau misalkan belum bersih, nah itu baru nanti kita pikirkan mesti bagaimana. Tetapi pada intinya adalah apabila kita sudah terjadi keguguran dan itu sudah bersih, itu diharapkan sudah tidak ada pendarahan lagi. Saat itu juga pendarahan berhenti. Ya tentu tidak langsung plek hilang, enggak. Ya tentu ada flek-fleknya semacam itu ya. Ini teman-teman mesti ingat, untuk umur kehamilan yang cukup 16-17 gitu kan ya, itu biasanya makin lengket, itu makin banyak yang sisanya karena plasentanya makin besar, yang keluarnya pun mungkin nggak semuanya ya. Beda sama yang umur kehamilan 6 minggu, 7 minggu, kemungkinan besar bisa keluar semuanya itu. Jadi intinya sekali lagi, pendarahan yang normal adalah apabila sudah bersih, hari itu keluar, hari itu juga harusnya berkurang drastis, jauh ya. Itu. Jadi dari sini jelas ya kayak 4 minggu itu
tidak normal, apalagi keluar flek-flek terus menerus selama 4 minggu, ditambah lagi udah mungkin sempat hilang dikit lalu keluar darah lagi banyak ya. Itu mesti kita pastikan apakah betul ini sisa plasenta ataupun tidak bersih gitu kan ya. Karena kalau misalkan ini sudah bersih juga tetapi masih ada, itu jangan-jangan ada penyakit lain, atau di balik layar ada penyakit Trophoblas gitu. Ini penyakit Trophoblas ini cukup banyak ya Kak ya. Jadi di sini penjelasan saya untuk Kak Amelia adalah untuk melakukan pemeriksaan bahwa ini sudah betul bersih atau tidak. Kalau memang belum bersih, mungkin harus dibersihkan karena sebulan itu cukup panjang waktunya dan itu tidak normal ya. Ditambah lagi kalau misalkan sudah bersih gitu, kita mesti investigasi kenapa ini masih banyak pendarahan ya, apa jangan-jangan ada yang seperti saya bilang tadi gitu ya Kak ya. Jadi sekali lagi, pendarahan yang terjadi itu harusnya apabila sudah bersih itu harus hilang semuanya, menurun secara drastis ya. Yang jadi permasalahan adalah apabila menjadi sisa-sisa. Teman-teman tungguin terus ini sampai 2 minggu, 3 minggu gitu kan ya. Ini tidak normal juga ya. Jadi tidak bisa juga kita hanya menunggu rahim berkontraksi gitu kan ya untuk mengeluarkan sampai bersih gitu ya. Setiap orang beda-beda, ingat sekali lagi, setiap orang beda-beda. Ada yang 2 minggu selesai, ada yang 3 minggu hilang gitu. Ada teman-teman pasti ngikutin, dengerin kata, ya ini saya cuma 3 minggu, tungguin aja gitu. Itu juga jangan ditungguin ya. Harus diperhatikan juga nanti kalau misalnya teman-teman emang mau nungguin juga, itu harus diperhatikan kadar beta HCG juga, apakah menurun atau tidak gitu. Ini yang sangat penting ya, karena suka kecolongan di situ. Itu yang nunggu teman-teman. Pakai obat saja, ingat ya teman-teman, pakai obat pembersih saja, pakai kadang-kadang nih, itu masih suka nggak keluar. Pakai obat juga masih bisa gagal intinya ya. Apalagi kalau cuma ditunggu doang. Ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu kan, itu nggak bisa begitu ya. Harus ada pengawasan. Jadi semoga kakak dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama bisa mengerti ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga cocok dan semoga saya juga punya waktu ya untuk selalu menjawab ya. Kadang-kadang mulai kewalahan juga ini saya jawab. Tapi terima kasih banyak. Dan juga untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Tanpa teman-teman semua saya ya begini-begini aja. Mungkin yang nonton cuma seberapa ya. Akhir kata saya Dr. Fera, saya mengucapkan banyak terima kasih. Pamit dulu.